Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis yang bertemakan amalan sedikit tapi kontinu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu 'alaikum minal a'mali ma tutiqun fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma duwima 'alaihi wa in qalla." Yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk melakukan amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun, jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Apabila seseorang meninggalkan amalan solih yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya, ataupun dalam keadaan safar atau uzur syar'i lainnya, maka dia insyaallah akan tetap memperoleh ganjarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang ajak atau kontinu, walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa lemah semangat dan kadang juga memiliki rasa futur beramal. Sehingga agar amalan kita terus-menerus pada masa-masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal secara kontinu walaupun itu sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Sebelum kita akhiri taklim pada subuh kali ini, marilah kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, para pemberi wakaf, orang tua asuh, para donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan dalam perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.